Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Lahat. Wah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak akan tanya kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, luar biasa sukacita, luar biasa sehat. Dan pastinya semua adik-adik yang ada di rumah pastinya sudah siap memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memberi kita sukacita yang melimpah. Meskipun kita gak bisa ke gereja, meskipun kita gak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kita harus ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memberi kita sukacita yang melimpah dalam hati kita. Nah, kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya sahabat yang sejati. Nah, hari ini kita akan buka ibadah sekolah minggu kita dengan kita mengangkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, Sekali lagi, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Namanya Yesus, sekali lagi. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus. Namanya Yesus, Sekali lagi. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, sukacita juga yang Tuhan berikan. Meskipun kami tidak bisa ke gereja, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami boleh fokus, berkonsentrasi, dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati teman-teman kami semua yang ada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan boleh menolong. Berkati ibadah kami ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, ada yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian Tuhan Allah hebat. Allah hebat. Ayo sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan Allah luar biasa. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang hebat, sehingga Allah adalah Allah yang luar biasa. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Allah, Tuhan
Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu ada. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamat. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Oke, adik-adik yang terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Yuk, Kakak akan pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengangkat puji-pujian kami dengan bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menolong kami mohon Tuhan boleh menolong anak-anak-Mu sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini cerita kita atau tema kita adalah Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Wah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Wah, kakakmu tanya, siapa yang kasih kita kesehatan? Yang kasih kita kesehatan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memberi kita kesehatan. Nah, kakakmu tanya, kalau adik-adik sedang sakit, siapa yang menyembuhkan adik-adik? Bukan dokter, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa seperti pujian kita tadi. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara apapun itu bagi kita, termasuk ketika kita sedang sakit, kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa makan, tapi Tuhan Yesus memberi kita kesehatan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, yang mampu melakukan segala perkara untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sangat cintai. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang mungkin adik-adik sudah sering dengar, yaitu Daniel. Yuk sama-sama kita katakan di rumah tentang Daniel ya. Wah, kenapa Daniel ya? Pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Wah, ini gambarnya ya. Wah, rajanya pakai mahkota, kemudian duduk di bangku raja. Wah, nama raja ini adalah Raja Darius. Wah, adik-adik yang terkasih, nama raja ini adalah Raja Darius. Wah, nah kemudian Raja Darius ini mengangkat pejabat-pejabat tinggi untuk membantu raja memimpin pada saat itu, termasuk salah satunya adalah Daniel ya. Daniel itu adalah
orang Yahudi. Daniel ini adalah orang yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Nah, dia juga adalah orang yang punya hikmat yang luar biasa, punya kepandaian. Daniel ini adalah seorang yang sangat pandai, yang sangat pintar, sehingga dia diangkat oleh raja untuk membantu raja menjadi pejabat di kerajaan itu. Nah, dan raja sangat mengasihi Daniel pada saat itu, karena Daniel adalah seorang yang selain setia kepada Tuhan, Daniel juga setia kepada raja dan kerajaannya pada saat itu. Nah, karena Daniel ini adalah orang yang hebat dan disayang oleh raja karena Daniel sangat setia, sehingga teman-teman yang sama-sama bekerja di kerajaan itu iri kepada Daniel, sehingga mereka berencana untuk mencari kesalahan Daniel. Wah, kita harus jatuhkan Daniel, karena Daniel ini adalah orang yang disayang sama raja, sehingga mereka iri hati. Nah, tetapi sayang adik-adik, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, karena Daniel adalah orang yang setia. Nah, Daniel juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, karena kesetiaan Daniel dalam satu hari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Nah, ayo adik-adik di rumah, tadi pagi bangun pagi sudah berdoa belum? Nah, seperti Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Karena Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan di kamarnya. Wah, luar biasa ya. Kemudian suatu hari ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan di kamarnya, orang-orang yang bersama-sama bekerja di kerajaannya melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Wah, mereka melihat Daniel dengan iri hati. Mereka bilang, wah, ini gak bisa dibiarkan. Daniel menyembah Tuhannya. Sehingga mereka berencana untuk menghasut raja, sehingga mereka cepat-cepat lari datang kepada raja dan memohon, mengatakan bahwa raja, tolong raja keluarkan peraturan, siapapun orang yang ada di bangsa ini, yang ada di kerajaan ini, yang tidak menyembah raja harus dihukum mati. Wah, mereka berusaha untuk menghasut raja. Kemudian raja membuat peraturan bahwa semua orang yang ada di kerajaan itu, semua orang yang ada di bangsa Persia itu harus menyembah kepada raja. Kemudian suatu hari mereka yang menghasut raja tadi datang melihat Daniel sedang berdoa kepada Allah, sehingga mereka mengadukan Daniel kepada raja. Raja, kami melihat bahwa Daniel tidak menyembah raja. Oleh sebab itu, raja harus menghukum Daniel. Dengan sedih hati, raja berpikir bahwa Daniel ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh raja. Sehingga dengan berat hati, dengan sedih hati, raja menyuruh prajurit-prajurit untuk menangkap Daniel. Karena peraturan yang sudah dikeluarkan oleh raja. Sehingga apa? Raja memasukkan Daniel ke gua singa. Dan dalam satu malam, raja itu bersedih sekali dan dia berpuasa. Karena dia mengasihi Daniel. Lihat itu, rajanya sangat bersedih. Kemudian dia berpuasa sehari-harian. Besok pagi, raja cepat-cepat datang menghampiri Daniel. Dengan suara yang sangat sedih, raja memanggil, Daniel, Daniel, apakah Allahmu yang hidup, yang sudah engkau sembah, menolongmu? Lagi raja, Daniel, Daniel,
Apakah Allah yang hidup yang engkau sembah sudah menolongmu dari singa-singa? Kemudian apa kata Daniel? Apakah Daniel sudah mati? Dimakan oleh singa? Wah, ternyata tidak, adik-adik. Daniel tidak mati. Nah, Daniel menjawab raja. Daniel katakan, "Ya rajaku, Allah telah mengirimkan malaikat Allah untuk mengatup mulut-mulut singa sehingga aku tidak diapa-apakan oleh singa." Wah, raja sangat gembira mendengarnya. Akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Kemudian Daniel dikeluarkan dari gua singa, orang-orang yang memfitnah Daniel tersebut, orang-orang yang memfitnah Daniel tersebut, orang-orang yang memfitnah Daniel tersebut dimasukkan oleh raja ke dalam gua singa, tempat Daniel tadi. Wah, ini ya, Dede bisa lihat ya. Wah. Dan tentunya ketika mereka dimasukkan ke dalam gua singa, singa langsung memakan mereka semua. Kemudian akhirnya Raja Darius mengeluarkan perintah atau aturan bahwa semua orang yang ada di negara itu, di bangsa itu, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius harus menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Wah, jadinya semua satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang disembah oleh Daniel. Adik-adik yang terkasih, seperti tema kita hari ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita anak-anaknya. Nah, kalau Daniel tadi boleh ditolong oleh Tuhan dari gua singa. Wah, adik-adik pernah lihat singa ya? Di TV, televisi atau di HP, di YouTube. Wah, singa itu adalah binatang buas, pemakan daging. Kalau ketemu manusia langsung diterkam gitu. Tetapi Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa sehingga Daniel ditolong oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan adalah Allah yang hebat seperti pujian kita tadi. Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat yang mampu melakukan semua perkara sehingga Daniel pun bisa ditolong. Sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah mampu melakukan segala perkara bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, makanya kita harus bersyukur memiliki Allah, memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa hebat, yang mampu memberi kita kesehatan, memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Sekali lagi, ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat ke-13. Kakak akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nanti akan ada di layar adik-adik semua. Mari kita menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Adik-adik masih tetap duduk saja, kita akan mengangkat pujian Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku,
Kita mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Yuk adik-adik semua kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami mohon Tuhan berkati kami yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang cerdas, dan menjadi anak Tuhan yang membanggakan orang tua kami terlebih-lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami, inilah kami semua, kami mohon Tuhan berkati. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.